Kang Mas dan Bayu, Jateng Bicara masih bersama Basarnas Semarang dan juga Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita kan ngomongin tentang bagaimana sih cara naik gunung yang tentunya safety ya. Karena menurut artikel yang kita dapat nih Kang Mas dan Bayu, jumlah kecelakaan pendakian di berbagai gunung Indonesia ini survei yang dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan 2024 yang menduduki tingkat nomor 1 tercatat dengan jumlah insiden kecelakaan terbanyak. Rentan waktu tersebut adalah Gunung Merapi. Biasanya ini karena akibat erupsi ya Kang Mas dan Bayu. Kemudian di nomor 2 adalah Gunung Lawu, dan disusul ada Gunung Rinjani, Gunung Semeru, dan Gunung Bawah Karang ya. Dan ini ada beberapa gunung yang memang ada di Jawa Tengah. Bahkan karena imbasnya tersebut nih Kang Mas dan Bayu, banyaknya kecelakaan, jalur pendakian Rinjani ini sampai ditutup sementara mulai 1 Agustus 2025 ini. Nah, sudah hadir bersama saya nih Bapak Budi dari Basarnas Semarang dan juga Mbak Gita tentunya dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah akan menjawab langsung nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Mungkin dari sisi pariwisatanya terlebih dahulu ya. Gimana sih Mbak? Sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang FOMO ya, tentunya anak zaman sekarang juga FOMO untuk naik gunung ya. Kalau zaman dulu itu naik gunung ya memang mereka yang benar-benar suka gunung, memang sudah dibekali kemampuan. Nah, kalau sekarang ini musimnya adalah yang penting foto TikTok atau bisa konten di atas atau foto untuk diposting di TikTok, di Instagram. Nah, untuk peningkatannya memang benar-benar ada perubahan atau seperti apa sih Mbak Gita? Monggo silakan. Jadi gini, untuk permasalahan pendakian gunung yang tadi sudah disampaikan, ini ada pergeseran tren. Yang tadinya kan wisata pendakian gunung ini tren wisata minat khusus atau petualangan. Nah, sekarang ini ada pergeseran tren yang tadi dikatakan Gen Z ya, yang mereka harus biar nggak ketinggalan zaman, ikut tren wisatawan Gen Z itu biar bisa update status. Jadi sekarang sudah jadi wisata rekreasi. Nah, sekarang kan sudah banyak nih event-event olahraga dan event-event sport tourism. Di Disporapar juga kebetulan banyak mengadakan event-event itu. Nah, itu sudah ada pergeseran. Tapi antisipasi kita juga tidak kalah ya. Maksudnya kita tetap ada strategi-strategi untuk mengurangi itu. Cuman memang Gen Z itu kan mereka kadang-kadang mereka belum mempunyai kapasitas untuk mendaki, dan mereka belum cukup tahu karakter gunung yang akan didaki gitu. Jadi kenapa kok ini ya sampai ada banyak itu ya, salah satunya yang terjadi itu. Tapi minat mereka memang cukup tinggi ya Mbak akhir-akhir ini ya. Betul. Minat mereka cukup tinggi untuk pendakian yang tadi sekarang lagi musimnya naik gunung. Betul. Tadinya yang run kan belum ke gunung, masih di kota. Terus sekarang sudah mulai pantainya sudah ekstrim. Kemarin ada sport tourism juga di tempat kami di Kebumen, itu juga jalurnya kan ekstrim. Betul. Nah, ini sudah pendakian gunung tuh nggak cuma di lereng ya, nggak cuma di bawah, tapi sekarang sudah mulai mendaki. Gitu. Jadi sudah jadi itu tadi FOMO Gen Z. Ya. Nah, ini salah satu yang pusing adalah Basarnas ya Pak ya. Aduh, Basarnas juga kalau mungkin dulu kan peminatnya tidak sebanyak ini ya, dan sekarang ini bahkan anak kecil itu rela yang menyebutnya apa sih TikTok ya. Kalau istilah zaman ini ya anak-anak gunung ya, yang berangkat pagi-pagi untuk mengejar matahari sunrise ya, habis itu turun Pak. Nah, ini kalau nggak dibekali keselamatan kan pasti bahaya. Nah, kalau menurut Basarnas seperti apa nih Pak? Iya, kalau Basarnas kan memang terkait dengan search and rescue-nya ya, dengan pencarian dan pertolongan. Jadi kami Basarnas tentu berkolaborasi bersinergi dengan unsur terkait, baik unsur pemerintah daerah maupun dengan potensial yang ada di lingkungan gunung tersebut. Jadi pada saat pendakian semestinya pendaki itu harus tadi mengetahui karakteristik daripada gunung tersebut, kemudian mungkin cari informasi sebelumnya ya, jalur-jalurnya yang seperti apa, sehingga dia pendaki harus mempersiapkan diri. Kemudian juga faktor cuaca juga harus diperhatikan betul. Apabila cuaca tidak mungkin, jangan memaksakan diri. Jadi tetap utamakan safety, keselamatan. Kemudian juga lakukan ataupun harus melakukan lewat jalur yang resmi ya. Jadi mungkin ada pendaki yang melewat jalur pintas ataupun tidak melapor ke pos pendaki, sehingga
rawan tersesat dan rawan kecelakaan di situ. Nah, itu yang perlu harus diperhatikan oleh para pendaki. Dan juga aturan dan etika yang ada di situ harus betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan. Jadi itu faktor-faktor yang mungkin harus diperhatikan oleh seorang pendaki yang akan melakukan pendakian di gunung manapun gitu. Betul. Kadang kan nggak dipikirkan itu ya, pikirnya aduh kayaknya enak tuh di atas dingin, padahal kan sebenarnya untuk menuju ke atasnya itu kan juga berat ya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk sejauh ini sampai dengan bulan ini nih Pak, bulan Juli ini sudah ada berapa banyak kasus sih Pak untuk kecelakaan sendiri di gunung? Ya, kemarin bulan ini kemarin di Gunung Muria, kemudian ada 2 lagi kemarin berbarengan dengan kejadian di Gunung Rinjani, ada di Gunung Sindoro, ada 2, yang pertama selamat dan satunya meninggal dunia. Dan kami dalam penanganan ini juga kami tetap tadi bersinergi ya, terutama dengan pengelola gunung itu, karena itu merupakan potensi kami dan relawan ya yang memang sehari-harinya di situ. Di situ kami selalu berkoordinasi dan selalu berkomunikasi. Apabila terjadi kedaruratan pasti nanti berkoordinasi atau menghubungi kami. Sebelum kami datang ke sana mereka sudah melakukan pertolongan sambil menunggu kami datang, sehingga nanti kita sama-sama di lapangan untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Baik. Nah, kalau dari Disporapar sendiri kan pastinya juga memang ada aturan-aturan yang memang diterbitkan tentunya ya Mbak untuk misalkan pariwisata di gunung. Nah, sejauh ini memang untuk keselamatan itu memang sebenarnya sudah ada, atau memang masyarakat yang kadang tidak memperhatikan atau sosialisasi tentunya ya untuk keselamatan bernaik gunung itu ada tidak sih Mbak sebelumnya? Kalau untuk pakemnya gitu ya, SOP itu biasanya mereka dari pelaku ya, karena ini unsur untuk pendakian itu kan ada beberapa unsur yang terlibat dalam jalur pendakian, seperti pengelola gunung itu kan dari Kementerian Kehutanan, Perhutani, terus pengelola base camp, di jalur pendakian, tour operator, pemandu, guide, porter, kemudian jasa penyedia akomodasi, kuliner, penyedia peralatan, terus transportasi. Kita nggak semuanya, jadi hanya beberapa yang terlalu kita libatkan. Khususnya peningkatan kapasitas SDM ya yang selalu kita adakan itu kayak tour guide. Nah, jadi terus penyedia akomodasi seperti homestay. Homestay kan ada di bawah ya, di gunung di bawah itu. Betul. Itu memang menjadi kewenangan kami, mengawasi. Kami bertugas untuk mengawasi. Tapi terkait standarisasi perizinan itu di kewenangannya itu di kewenangan kabupaten kota memang. Jadi kalau untuk yang tadi disampaikan, ada nggak sih standar ininya untuk supaya keselamatan itu cerita ya Mbak ya, kemarin itu yang terjadi. Nah, kita setelah ada kejadian-kejadian yang terjadi kemarin baru aja, yang terjadi di Kudus ya Pak ya, yang kemarin itu kami segera, karena itu kejadian tanggal 24 Juni, kemudian kita kan mendapat laporan dari kabupaten kota, kemudian kita menerbitkan surat Kadisporapar terkait tentang penguatan standar keselamatan dan prosedur pendakian kepada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kemudian setelah itu kita melakukan pendataan jalur pendakian dan pengelolaan base camp kepada melaporkan kondisi dan jumlah pendaki secara berkala kepada dinas kabupaten kota. Kemudian kita juga ada koordinasi Pak. Ini kemarin unsur terkait pendakian gunung difasilitasi Kemenpar melalui FGD. Ada Basarnas juga yang terlibat itu secara online. Jadi ada hasil-hasilnya FGD itu disusun panduan wisata pendakian. Itu memang ada solusi setelah adanya kecelakaan itu. Kemudian kita setelah itu nggak hanya itu Mbak, setelah ada FGD kita melakukan monitoring ke lapangan. Jadi dalam bulan Juli kita beberapa monitoring di Kabupaten Boyolali itu di Gunung Merbabu via Selo, kemudian di wilayah Kabupaten Tegal Gunung Slamet via Guci, kemudian Muria via Rawah Tawu kemarin baru saja Pak tanggal nanti 29 kita ada lagi. Nah gitu, jadi ada tindak lanjut setelah ada
kejadian itu. Masalah ini betul. ya. Terus tidak hanya itu, sektor dari kepolisian juga melakukan risk assessment. Oke, jadi memang benar-benar diperhatikan. Betul. Ya. Nah, kalau dari Basarnas sendiri Pak, mengingat ini kan cuaca bulan-bulan ini adalah cuaca yang cukup cerah, di mana kan pasti masyarakat akan banyak atau anak-anak muda kita kan banyak menghabiskan waktunya di gunung ya, karena penasaran itu tadi. Nah, kalau Basarnas untuk meningkatkan keselamatan nih, meningkatkan keselamatan tentunya itu seperti apa sih Pak agar bisa mengurangi resiko-resiko kecelakaan yang akan terjadi seperti itu? Ya, kita tentunya ada hal-hal yang harus kita sosialisasikan atau mitigasi ya sebelum adanya kegiatan pendakian, dan kami bersama dengan unsur terkait tentunya dan pengelola gunung kami telah melakukan sosialisasi bahkan pelatihan ya. Jadi pelatihan terkait bagaimana teknik pencarian pertolongan di gunung hutan. Iya. Jadi itu kita sampaikan ataupun kita lakukan pelatihan tersebut, sehingga apabila terjadi kedaruratan di lokasi pendakian, maka teman-teman kita potensi yang ada di sana sudah bisa dapat melakukan upaya pertolongan sebelum kami sampai di lokasi, karena yang terdekat dengan mereka kan. Jadi kewajiban kami adalah memberikan pengetahuan teknik-teknik pertolongan ataupun pelatihan di gunung hutan, dan itu sudah beberapa kali kami lakukan bersama dengan potensi besar yang ada di sekitar pendakian atau gunung yang ada di Jawa Tengah. Oke, baik. Nah, penasaran juga nih Pak dan juga Mbak Gita, kalau untuk tren gunung saat ini yang sedang FOMO ini, yang paling banyak didatangi nih Mbak, itu gunung mana nih Mbak? Nah, ini sesuai data, kami punya data ada 10 wisata pendakian gunung di Jawa Tengah. Yang pertama itu Gunung Slamet. Ada beberapa jalur pendakian seperti Guci, Bambangan, Baturaden, Sawangan, Kaligua, Kaliwadas, Dipajaya. Kemudian Gunung Sumbing itu jalur pendakian Bowongso, Gejah Mungkur, Batursari, Banaran, Cepit, Parakan Mangli. Ini saya bacakan karena ini jalur yang resmi. Karena banyak yang nggak resmi itu yang dibuka masyarakat yang mungkin ya itu tadi kembali banyak terjadi kecelakaan kalau nggak lewat jalur resmi. Kemudian ada di Gunung Lawu, ada di Cemoro Sewu, Singolangu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, lalu Tambak. Kemudian Gunung Sindoro itu di Kledung, Sigedang, Doro Arum, Alang-alang Sewu, Bansari, Bedakan, Sikatok. Kemudian Gunung Merbabu, jalur pendakian Selo, Wekas, Wanting, Cuntel, Tekelan. Kemudian Gunung Perahu ada Kali Lembu, Igir Merana, Wates, Patak Banteng, Dieng. Kemudian Gunung Pakuwaja itu Parikesit, Patak Banteng, Sembungan. Gunung Ungaran, jalur pendakian Gedong Songo, Mawar, Promasan, Parantunan. Kemudian Gunung Andong itu di jalur pendakian Sawit, Pendem, Goki, Temu, Kudusan, Sekar Arum. Nama Gunung Bisma, jalur pendakian di Silandak dan di Ruduwur. Kemudian terakhir Gunung Muria. Ini yang kemarin ada kecelakaan di jalur pendakian Rahtawu dan Tempur. Itu sebetulnya sudah di jalur yang benar sebenarnya. Itu yang jalur-jalur yang resmi ya Mbak ya. Itu adalah beberapa gunung yang memang lagi lagi hits gitu ya, untuk didaki. Nah, kalau dari Pak Budi nih Pak, gunung-gunung yang hits tadi kan pasti masyarakat, wah ini lagi FYP nih di TikTok, lagi FYP nih di Instagram seperti itu. Tapi kan dari Basarnas pasti punya penilaian sendiri nih. Ini gunung-gunung yang perlu diwaspadai karena memang jalurnya ekstrim, mungkin ada jalur-jalur yang harus diperhatikan. Itu mana saja Pak tingkat kewaspadaan dari yang paling aman sampai yang perlu waspada? Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, kalau memang gunung di Jawa Tengah banyak sekali ya. Kalau sebelumnya memang saya tugas di luar, namun memang di sini yang gunung yang paling banyak dan paling banyak diminati sepertinya. Dan memang banyak gunung yang ekstrim dan jalurnya memang rawan akan terjadi kecelakaan. Di sini juga ada gunung-gunung yang tadi disebutkan oleh Ibu, bahwa gunung seperti gunung yang mungkin aman ya untuk pemula tadi, perahu tadi ada ya, mungkin perahu, terus
Terus yang ada di Ungaran tadi juga ada. Tadi itu relatif lebih aman. Yang agak ekstrim mungkin seperti Gunung Salamet tadi disebutkan Ibu. Kemudian Sidoro Sumbing juga cukup ekstrim ya Bu ya. Sehingga kita perlu membersihkan diri tadi, fisik dan mental. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh pendaki sudah memang dipersiapkan ya, sehingga tidak tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Sehingga beberapa hal mungkin yang harus nanti ada tip-tip yang harus kita laksanakan sebelum dan pada saat pendakian. Baik, justru malah selamat yang tadi disampaikan oleh Pak Budi adalah di mana medannya memang cukup tinggi dan ada yang perlu diperhatikan, malah justru jadi favorit ini ya Mbak ya. Jadi malah ini mungkin dibandingkan kalau memang untuk pemula ini disarankan sama Pak Budi juga adalah cobalah perahu dan andong seperti itu ya Pak ya. Itu yang lebih tidak begitu tinggi ya. Jadi kalau misalkan mau coba mengetes fisik gitu kan, ibaratnya cobalah perahu sama andong dulu. Tapi kalau memang sudah expert kemampuannya ya bolehlah ke Selamat gitu ya. Nah, kalau mungkin yang mendengarkan ini adalah atau mungkin nanti yang akan melihat tayangan YouTube kita Pak sepulang sekolah nanti adalah adik-adik Gen Z ini yang mungkin akan merencanakan wah nanti minggu ini mau naik gunung gitu. Nah, itu bekal yang harus mereka punya selain mie instan dan juga roti. Itu yang paling penting apa nih Pak? Ya, kita tadi bahwa terjadi kecelakaan itu memang banyak faktor ya. Dan apa yang harus kita lakukan di atas biasanya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana apabila terjadi mungkin kecelakaan atau terserah di gunung hutan, apa yang dilakukan itu perlunya kita belajar survival ya. Di situ kita sebelum melaksanakan pendakian memang kita harus lapor tadi persiapan fisik mental, terus karakteristik, kemudian kita harus lapor. Dan kita harus juga ada alat komunikasi alternatif. Di situ kita gitu ya, kita bekali mungkin radio yang bisa tiktokan dari pendaki dengan base camp gitu kan, atau pos pendaki. Kemudian juga kita punya GPS ataupun kompas dan kita harus pastikan bisa menggunakannya gitu kan. Jangan sampai kita membawa tapi nggak bisa percuma juga gitu kan. Kemudian juga kita bisa membuat sinyal-sinyal ya, mungkin smoke, bawa smoke emergency ataupun kita bikin asap sehingga nanti kita terpantau bahwa ini seharusnya sudah pulang ini pendaki hari ini umpamanya gitu kan, tapi kalau nggak pulang, di sana mengeluarkan sinyal asap ataupun fluid segala macam kedengaran, berarti itu minta pertolongan di sana. Seharusnya ada hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan sehingga kita tahu bahwa mereka lokasi mereka dan perlu bantuan segera. Iya, peluit ya yang kadang-kadang suka lupa itu sederhana tapi kadang orang tidak aware untuk membawa peluit ya. Karena kalau sinyal HP pasti hilang ya Pak ya. Jarang. Kita juga ada satu alat atau seperti solar ya yang bisa memasang sinyal ya, itu ada PLB ya, personal local beacon. Itu juga bisa dibawa kemana-mana. Itu apabila terjadi kedaruratan dimanapun berada itu karena hubungannya langsung dengan satelit di laut maupun di gunung, bisa kita langsung pencetnya hidupkan. Sehingga nanti akan memasang sinyal dan menunjukkan SOS dan langsung menunjukkan titik koordinatnya di mana posisi mereka. Itu sehingga kami tim rescue itu kan bisa segera datang untuk menuju koordinat tersebut untuk melakukan pertolongan. Dan itu ini ya Pak ya, maksudnya mudah dijual di luar. Yang penting kalau masyarakat mudah mendapatkannya itu lebih bisa diakses seperti itu ya. Baik, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dan ini terima kasih banget yang sudah menyaksikan live YouTube. Live YouTube juga ini banyak yang nonton juga Pak. Ada sahabat rescue, kemudian Elisa Mawar Putri, terus ada Romalia Astuti ini terperangkap di dunia lain nih di Gunung Semeru katanya. Terus ada yang bilang gunung nggak ada yang angker itu manusianya katanya. Ini anak gunung ya. Dari Temanggung kita ada Riko. Kadang ada juga oknum biro pendakian ilegal nakal yang mengesampingkan banyak faktor keamanan demi keuntungan. Contohnya mereka menyebut beberapa gunung itu ramah pendaki padahal tidak.
dan juga guide biro pendakian yang tidak mempunyai ilmu mumpuni dalam mendaki. Nah, mungkin nanti di Sporapar bersama Basarnas bisa mencari solusi untuk biro pendaki ilegal seperti ini agar mereka tidak sembarangan nih dalam melakukan open trip. Monggo, silakan yang mau menjawab dulu siapa nih? Mungkin dari Mbak Gita dulu, nanti baru Pak Budi. Monggo. Baik. Terkait biro ya Mbak ya. Biro perjalanan nih Kang Mas Mbak Yu di Jawa Tengah juga harus bisa mendengarkan karena biro perjalanan di Jawa Tengah itu cukup banyak. Ya, tetapi tidak gitu ya. Tapi tidak semua biro perjalanan ini memiliki standar perizinan yang sesuai. Artinya kami itu sesuai dengan PP yang ada, itu ada standar untuk perizinan. Jadi mereka membuka usaha pariwisata itu kan di bawah kewenangan kami, Biro Perjalanan, dan SDM-nya itu juga harus ber-KTPP. Artinya setiap orang yang ini guide ya Mbak, guide yang membawa rombongan itu harus ber-KTPP. Padahal banyak di sini itu yang mengaku guide, tapi mereka tidak ber-KTPP. Jadi itu yang masih jadi kendala di SDM pariwisata, terutama di tour guide. Kemudian kaitannya dengan biro perjalanan yang tadi saya sampaikan, standarnya itu mereka belum tahu aturan-aturan yang sesuai dengan standar sesuai dengan biro perjalanan. Jadi banyak mereka yang ambil yang tadi bohong ya Mbak ya, terkait ini apa namanya aman, padahal gitu. Itu aman menurut dia, tapi wisatawan mereka kadang-kadang nggak lihat ini ada faktor macam-macam ya, kita bawa rombongan itu kan dengan berbagai macam kondisi. Nah itu kadang-kadang mereka hanya mementingkan keuntungan, tapi tidak melihat kapasitas dari setiap wisatawan itu sendiri. Jadi itu yang memang harus kita perhatikan. Untuk itu kita selalu mengantisipasi dengan melakukan pelatihan, pengawasan terutama di biro-biro supaya ini tidak bisa terjadi seperti ini. Betul. Gitu. Karena nanti kalau sudah terjadi kecelakaan juga minta tolongnya ya tetap kemana lagi kalau nggak ke Basarnas. Terutama di usaha pariwisata. Kalau terjadi sesuatu ujung-ujungnya ditanya perizinannya, sertifikasinya, gitu ya Pak ya. Standarnya. Kalau dari Pak Budi nih, seperti apa nih Pak menanggapi guide-guide ini ilegal yang dimana mereka tidak mementingkan keselamatan tentunya, tidak mengedukasi kalau ini memang medannya tidak baik-baik saja gitu, tapi yang penting untung gitu. Betul. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu dari pariwisata juga, memang seharusnya seperti itu. Jadi kita agent-agent tadi itu seharusnya ya memilih ataupun merekomendasikan istilahnya yang resmi itu, jangan sampai ilegal, karena fatal sekali apabila kita memilih atau agent yang tuju itu tadi tempat yang tidak sesuai sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan ataupun tadi orang tersesat di gunung hutan lah contohnya, sehingga itu menjadi perhatian kita bersama, terutama mungkin dari yang mempunyai regulasi terkait dengan pariwisata. Kalau kami terkait set and rescue, apabila sudah terjadi sudah terjadi kecelakaan, baru kita akan turun untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Tentunya kami juga tidak sendirian. Nanti pada saat pelaksanaan operasi SAR, kami namanya tim SAR gabungan yang terdiri dari beberapa unsur. Di situ bisa TNI Polri, bisa relawan, dan potensial yang ada di lingkungan pendaki itu sendiri, sehingga kami fokus ke rescue-nya, dan kami fokus pada saat belum terjadi, kami melakukan pembinaan dan mungkin pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana istilahnya pendaki atau melaksanakan pendakian yang safety lah, yang aman gitu. Itu mungkin yang perlu kita galakkan kembali. Tentunya bersama dengan stakeholder yang ada di wilayah. Baik. Ini langsung nih ada kita jawab dulu ya. Ada Yosan di Peleburan katanya, mungkin perlu ada database terpadu yang bisa diakses umum berisi info guide resmi yang berlisensi dan pendaki
atau calon pendaki di seluruh gunung Indonesia katanya seperti itu. Oh iya. Bisa dipertimbangkan ya. Betul. Terus Handayani di Selawi berkenaan dengan sport tourism khususnya di spot-spot alam bebas. Selain urusan safety, masalah kebersihan dan kelestarian juga penting untuk tetap diperhatikan. Saya tuh paling sedih kalau lihat berita yang menampakkan penumpukan sampah di lokasi-lokasi wisata khususnya di gunung. Nah, bagaimana ya? Nah itu memang masih menjadi kendala. Padahal kami dari pemerintah, dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah, kami selalu ada semacam pelatihan, pembinaan kepada semua usaha pariwisata. DTW itu kan masuk ke dalam usaha pariwisata. Itu terkait dengan buangan sampah. Jadi ini katanya kembali lagi ke SDM, wisatawan. Wisatawan kita selalu sebetulnya sarananya, media sampahnya itu sudah disediakan. Tapi mungkin karena mereka wisatawannya yang belum mengerti ya, belum mengerti. Ini tidak sadar. Ini kan jadi mengganggu wisatawan lain yang punya orientasinya beda kan ini. Iya. Itu memang kita harus saling sinergi, saling menjaga. Betul. Ini kata Pak Gub kan ngopeni ngelakoni. Kita sama-sama ngopeni tempat wisata kita ngelakoni semuanya supaya tempat kita tetap bersih, tetap aman. Jadi ada Sabta Pesona, kan orang jadi kepingin kembali lagi karena nyaman untuk kembali ke daya tarik itu. Iya. Kadang juga bingung ya kalau tempat wisata itu semakin ramai takutnya bisa merusak alam gitu. Tapi kalau sepi ya nanti nggak ada yang tertarik untuk wisata. Jadi memang harus balance ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Terus ini Pak, ada dari Fahmi yang ada di Salatiga. Kemarin itu kan saya mendaki. Terus teman satu tim itu cedera parah di jalur yang susah diakses. Terus nggak ada sinyal buat minta bantuan. Sebenarnya apa langkah pertama yang harus dilakukan sambil menunggu bantuan datang? Monggo silakan. Ya, makasih Mas Fahmi ya tadi ya. Jadi memang sebelum mendaki kita harus persiapkan terlebih dahulu. Jadi kita nanti biasanya sebelum mendaki ada briefing ya dari base camp. Jadi apa-apa saja yang perlu dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan. Kemudian tuh bagaimana apabila terjadi kedaruratan di atas ataupun di puncak ya, itu mungkin nanti ada istilahnya arahan dari posko. Dari menurut kami gitu dari Basarnas, jadi yang tadi, jadi bagaimana caranya memberikan sinyal ataupun tanda ya apabila kedaruratan tadi. Yang pertama apabila mungkin tadi itu ada radio yang TikTok yang istilahnya jarak pendek antara base camp dengan pendaki itu. Itu biasanya masih bisa ya, masih bisa komunikasi. Kemudian tadi menggunakan sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda kedaruratan apabila terjadi kecelakaan ataupun minta bantuan di atas ya. Tadi bisa kita menggunakan smoke emergency, ada itu yang kita bawa. Bisa kita itu buka langsung mengeluarkan smoke warna oranye gitu kan, ataupun kita bikin api unggun gitu kan, sekedar hanya untuk memberikan tanda bahwa kita perlu bantuan. Darurat kemudian jadi kemudian tadi juga PLB juga bisa dibawa, personal local beacon. Jadi itu bisa juga membawa itu sebelumnya sehingga bisa terpantau. Apabila terjadi darurat kami segera untuk datang ke mereka. Jadi juga itu juga perbekalan, kemudian peralatan segala macam itu juga harus cukup ya. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai apabila terjadi kedaruratan menambah hari kita berbekalan kurang. Kemudian dari seperti pakaian, jaket ataupun sepatu itu juga harus sesuai dengan fungsinya di atas gunung, sesuai dengan suhu lah maksud saya. Baik. Ini di YouTube banyak sekali nih Pak yang bertanya dan juga memberikan semangat, katanya sahabat gunung ini pada komen di sini katanya. Ini ada Putri Tusti ya, bocah-bocah yang nggak ada persiapan untuk naik gunung mending dilarang Pak. Nah gimana nih tanggapannya Pak? Terus ada Zulhas, izin pengelola penyedia jasa pendakian TikToknya katanya harus diperketat. Tadi udah disampaikan Mbak Gita juga ya, nanti akan ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian ada pernah naik gunung Muria, ketemu anak-anak pasang tenda saja nggak bisa. Itulah pentingnya pengetahuan. Mohon
ini untuk edukasinya untuk anak-anak yang mungkin memang mereka belum tahu untuk naik gunung, Pak, biar mereka tetap aman di gunung. Monggo nih, Pak. Monggo, makasih, Mbak. Jadi tadi betul, jadi kita pada saat mau naik gunung tadi aturan memang harus dijalankan ya. Ya mungkin anunya diperketat lah tadi. Karena yang menaik gunung tuh harus memenuhi persyaratan. Baik itu kesehatan mental maupun kemampuannya ya, pengetahuannya itu juga harus dicek. Jangan sampai kita meloloskan pendaki yang memang fisik dan mental tidak siap, kemudian juga tidak membawa perlengkapan segala macam, itu mungkin bisa dibatalkan gitu ya. Jadi ada persyaratan tertentu, regulasi yang sebagai syarat seorang pendaki itu mungkin perlu disosialisasikan, perlu disampaikan nanti kepada seorang pendaki lah. Dan kami tugasnya tetap harus kita mengingatkan dan mengedukasi. Jadi kita sehingga kita pendaki nyaman dan kita pun tenang gitu kan. Jadi sama-sama nyaman lah gitu. Betul. Gitu. Terima kasih Basarnas sudah bekerja keras. Oke, dari Mas Rais juga. Terus ada yang bilang gunung itu indah sesuai prosedur katanya. Terus Amalia, harusnya Pak anak di bawah umur nggak naik gunung. Kalau kelewatan sampai pos 1 langsung tarik aja ke bawah sama Basarnas katanya gitu. Tapi ada nggak sih Bapak dan juga Mbak, misalkan suatu saat nanti akan ada regulasi yang memang ada batasan-batasan usia yang siapa yang boleh naik gunung dan tidak boleh gitu, Pak? Mungkin seiring berjalannya waktu ya Pak ya, karena regulasi kan dibuat itu dengan berbagai macam kajian. Jadi karena ini banyak terjadi kecelakaan, bahkan FOMO tadi ternyata pendakian itu semakin meningkat. Tentunya regulasi akan dibikin ya untuk tadi yang Bapak sampaikan, regulasi kepada seorang pendaki ya Pak ya di kawasan. Kalau memang ini menjadi ranah sektor pariwisata, mungkin nanti akan kami sampaikan untuk bisa dijadikan satu regulasi yang untuk kedepannya lebih baik untuk mereka. Ini kan wisatawan ya, kalau saya bilang pendaki, mereka wisatawan juga Pak. Betul. Karena ini daya tarik wisata alam ya Pak ya. Jadi ini harus ada regulasinya memang. Tapi tadi ya Mbak, maaf nih saya sampaikan sekalian biar ada sinergi ya Pak ya. Sinergi bukan hanya dari pemerintah, tapi unsur semuanya ini bisa kita gandeng semuanya, baik itu regulasinya, terus sektor yang lain ya Mbak ya. Basarnas juga ya Pak nanti bersama Basarnas. Siap, pokoknya Basarnas siap ya. Selalu siap. Betul. Terus ini aja juga, ketidaktahuan adalah kebodohan itu yang sering anak-anak Gen Z lakukan ketika naik gunung katanya. Terus petunjuk di pos setiap gunung, apakah ini apa sih ini kata-katanya? Sebentar. Jadi petunjuk di pos setiap gunung. Nih petunjuk itu apakah dan seringnya dirusak katanya, harus ada maintenance-nya. Katanya petunjuk-petunjuk di pos itu sama masyarakat yang naik gunung itu kadang sering dirusak. Nah, ini mungkin juga himbauan bisa disampaikan ini Pak, buat para pendaki gunung yang harus tetap aman, jangan merusak fasilitas yang sudah ada nih Pak. Monggo. Iya betul, itu petunjuk adalah salah satu istilah SOP ya, SOP untuk keamanan kita ya, pendaki kita terutama ya. Kalau kita berharap jangan sampai dirusak. Jadi nanti penjaga posko tentunya bisa menjaga nanti posko pendakian, base campnya itu petugasnya kan ada di situ. Jadi mungkin ya sebelumnya di briefing, kemudian juga nanti kan mungkin guide ataupun sekali-sekali kan pasti dikontrol, dicek. Jadi petunjuk-petunjuk itu tetap ada. Jangan sampai itu memang untuk istilah penunjang keselamatan kok malah rusak, itu kan aneh gitu kan. Menurut saya itu jangan sampai terjadi lah gitu. Maka dari itu ya mungkin kesadaran dari pendaki itu sendiri seharusnya itu fatal sekali lah kalau petunjuk jangan sampai belok sana malah diarahkan ke sana itu kan. Itu menjerumuskan jangan sampai seperti itu. Itu bercandanya kelewatan. Itu mungkin yang perlu dikontrol, dicek selalu oleh penjaga atau pos pendaki yang ada di gunung tersebut. Oke, baik. Dari Didi yang ada di Semawis, kita menuju ke pertanyaan di WA ya Pak dan juga Mbak. Pasti ada nih persyaratan, tata tertib atau aturan dalam aktivitas pendakian. Jadi pengen tahu, adakah sanksi-sanksi yang sudah ada dan pernah diberlakukan pada operator atau pendaki yang melakukan pelanggaran. Nah, monggo Mbak kita dulu baru Pak Budi.
Kalau di sektor pariwisata, kembali lagi ke tadi saya sampaikan, berkaitan dengan regulasi-regulasi itu kan nanti kaitannya dengan tindakan ya. Mungkin kami sekarang ini sifatnya baru sosialisasi. Seperti kecelakaan yang terjadi, kami sudah mengeluarkan surat ke Disporapar, seperti itu. Terus kita melakukan monitoring, kemudian kita juga ada antisipasi. Terus kita melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait. Baru itu, jadi belum sampai ke yang tadi disampaikan. Nanti mungkin akan berlanjut ke sana. Nah dari Pak Budi nih, sejauh ini yang sudah dari dulu ya, ini bahkan nggak cuma dunia gunung aja, seluruh elemen ini di darat laut udara. Darat laut udara ini kira-kira seperti apa? Apakah perlu nih sanksi Pak, atau memang hanya kesadaran aja? Ya, mungkin awalnya tadi sampaikan sosialisasi dulu, tapi mungkin kedepannya harus perlu ketegasan, karena itu kan nyawa ya, nyawa adalah utama yang kita jaga, jangan sampai itu terjadi ya kecelakaan atau kedaruratan. Jadi menurut saya regulasi perlu kita buat dan perlu ketegasan lah untuk dilaksanakannya. Dan Mbak Ayu. Nah, kita mau tanya dulu nih dengan Pak Budi dari Basarnas dan juga ada Mbak Gita dari Disporapar. Tentunya kan pasti disampaikan tadi tidak bisa sendiri ya. Semua harus kolaborasi gitu. Nah, sejauh ini memang sudah ada wacana seperti itu, atau mungkin sudah ada kolaborasi yang tentunya untuk kebaikan baik itu pariwisata dan juga keselamatannya. Monggo silakan. Dari Pak Budi dulu deh sepertinya Pak, yang untuk keselamatannya. Iya. Makasih Mbak. Jadi terkait dengan kolaborasi, sinergi, kebersamaan kita adalah memang itu yang kita lakukan selama ini. Karena kita bawa Basarnas di Semarang ini wilayah tugasnya ada 29 kabupaten kota termasuk luas, dan kami punya keterbatasan baik personil maupun alut dengan jumlah operasi yang cukup tinggi ya. Untuk tahun kemarin aja 170 kejadian atau pelaksanaan operasi SAR. Sehingga kami tentunya bersinergi, berkolaborasi dengan unsur terkait ya, baik unsur pemerintah maupun dengan relawan dan potensial yang ada di Jawa Tengah ini. Dan kami rasakan bahwa kolaborasi atau sinergi di sini sangat gayeng, kalau itu sangat luar biasa. Dan sangat beda lah sebelumnya saat tugas di Sumatera waktu itu sebelum di sini, sehingga di sini saya merasakan luar biasa kekeluargaan dan gayeng ya, kalau di sini kalimat gayeng itu, sehingga saya merasakan auranya sangat positif dan memang harus kita tingkatkan terus, baik dalam hal mitigasi ataupun dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi SAR. Dalam mitigasi tentunya kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, kemudian BPBD, kemudian juga dari dinas-dinas lain yang terkait lah, TNI Polri di sini, relawan, kami bersama-sama. Sehingga dalam pelaksanaan apabila terjadi kedaruratan di lapangan pun kami sebut adalah tim SAR gabungan. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Jadi tim SAR gabungan dari berbagai unsur. Kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan tentunya. Dan kita berharap dalam pelaksanaan itu juga kita diberikan ya kemudahan terkait dengan istilahnya kan kita teknis ya sifatnya. Jadi apabila terjadi kecelakaan di ketinggian, tentunya yang terlibat dalam penanganan seperti di Gunung Rinjani itu kan harus mempunyai kemampuan kompetensi, dan kami punya kewajiban untuk memberikan istilahnya ilmu SAR atau teknik-teknik pencarian, contohnya tadi di ketinggian, bagaimana cara menyelamatkan orang di ketinggian, bagaimana cara rappling, bagaimana cara istilahnya manajemen tandu dan segala macam itu kita berikan kepada potensi SAR yang bersinggungan langsung dengan di sini ya di lingkungan pendakian atau di lingkungan gunung, dan kami sudah kita lakukan. Baik. Kalau dari Mbak Gita sendiri di Disporapar nih Mbak, silakan. Kami ada selalu mengupayakan ya Mbak untuk peningkatan keamanan dan keselamatan wisata pendakian gunung. Ada 3 yang selalu kami upayakan, yaitu dukungan kebijakan terutama ya, karena kami dari unsur pemerintahan, karena kan kebijakan-kebijakan ada di pemerintahan. Kemudian peningkatan sarana prasarana ini kalau ini bukan hanya kami ya, ini juga kaitannya dengan DTW-nya dari gunungnya. Ini kan yang tadi unsur-unsur yang terlibat itu di pendakian.
itu harus meningkatkan sarana prasarana. Kemudian peningkatan kapasitas. Ini peningkatan kapasitas juga masuk ke dalam ada beberapa kegiatan kami yang berkaitan dengan unsur kependakian seperti pelatihan SAR, kita selalu bekerja sama dengan Basarnas untuk menjadi narasumber kami. Kemudian pelatihan sertifikasi kepada pelaku. Ini kan masih kurang ya pelatihan khususnya untuk kepanduan gunung, terutama porter-porter itu, usaha akomodasi di sana, kemudian kuliner di sana juga masih kurang untuk pelatihan-pelatihan semacam itu. Jadi peningkatan pengetahuan kepada calon pendaki ini juga penting. Ini sehingga mampu mereka memilih gunung mana yang harus didaki, kemampuannya seperti apa. Ini kan dari depan ya Pak ya, dari pos. Jadi kemampuan mereka untuk mensosialisasikan ini, anak ini sudah bisa dipetakan masing-masing. Misalnya nggak sesuai ya, udah kamu nggak usah naik aja gitu kan. Mereka belum tahu standarnya itu. Jadi upaya-upaya itu selalu kita tingkatkan ya. Ya seperti tadi ada kejadian terus kita bikin semacam memetakan apa aja sih kajian-kajian itu, sehingga regulasi kan berawal dari surat keputusan dulu. Nanti kita bikin surat edaran kepada 35 kabupaten kota. Mantap. Nah, sebelum closing statement ini dari Pak Budi dan juga Mbak Gita, satu pertanyaan kita bahas ya. Mohon maaf kalau yang lain belum terjawab ya karena keterbatasan waktu. Semoga nanti mereka bisa hadir lagi nih kapan-kapan ya part 2 ya Pak ya. Ini dari Yoga, katanya kematian anak-anak di gunung terus ada setiap tahun meskipun informasi tentang resiko sudah banyak tersedia. Basarnas sudah meninjau ini dan itu katanya. Ya memang sekarang masyarakat Indonesia tuh banyak yang percaya tahayul. Katanya kematian disebabkan oleh jin dan lain-lain. Habis itu viral, dibuatkan podcast yang horor-horor, kematian-kematian di gunung. Padahal sebenarnya orang yang jatuh di gunung itu karena ketidaktahuan akan peralatan yang mereka bawa. Jadi jangan bodoh kalau mau naik gunung. Ayo lebih semangat lagi Basarnas katanya. Nah, monggo nih Pak, ada mungkin ini adalah salah satu pengamat ya, pengamat tentang gunung. Kalau ya memang sih kadang ada yang viral-viral adalah banyak setannya. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Jadi mungkin kalau dari sisi Basarnas ya terkait dengan keselamatan itu ya emang sisi lain lah kalau yang itu ya. Tapi kalau kami kan dari sisi pengetahuan tentunya sebagai seorang pendaki sebelum apa ya istilahnya sebelum melakukan pendakian yang jelas tadi siapkan fisik dan mental. Kemudian pengetahuan tentang gunung itu, kemudian juga cuaca tadi sebutkan, kemudian juga harus lewat jalur yang resmi, kemudian bawa perlengkapan ya, peralatan yang memang yang lengkap ya, yang sesuai, yang memang digunakan untuk pendakian. Kemudian juga kita perlu adanya apa ya istilahnya tadi peraturan atau etika yang harus kita junjung dan harus kita laksanakan. Dan peralatan komunikasi jangan lupa tadi untuk memberikan tanda-tanda atau sinyal yang apabila terjadi emergensi itu harus ada. Dan kita juga tetap melaksanakan pendakian itu tidak boleh sendirian. Minimal tuh ya 3 orang gitu kan. Jadi apabila terjadi kedaruratan bisa membantu ya atau bisa melaporkan. Dan apabila terjadi kedaruratan segera melaporkan ke posko pendakian ataupun ke Basarnas ke nomor telepon 115 Mbak. Bebas pulsa. Ataupun kalau yang WA juga ada. Kalau yang WA itu bisa juga ke 0856 11000115 atau telepon 7629192. Tapi kalau yang bebas pulsa kedaruratan tadi 115 langsung dari HP tidak pakai pulsa. Oh, mantap. 115 ya. Bebas pulsa langsung bisa dari HP. Nah, ini keren nih yang begini-begini ya. Baik. Nah, terakhir dari Mbak Grita mungkin untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live radio dan juga tayangan YouTube, monggo silakan. Baik, buat Kang Mas dan Bang Yu yang ada di Jawa Tengah, kalau tadi sudah disampaikan Bapak dari Basarnas untuk sarana dan prasarananya untuk kita menjadi aman selama sampai ke tujuan. Kalau kalian mau berwisata di gunung, jaga gunung, jaga wisata Jawa Tengah seperti kalian menjaga cinta kalian. Mantap. Gitu aja Mbak ya. Dan yang ini yang paling penting nih, kalau mau seru-seruan di Jateng aja. Kalau mau wisata jelajah Jateng sekarang. Dari Basarnas Pak ada tagline apa nih Pak di Basarnas Pak? Ya, jadi kalau dari Basarnas sih tadi sudah disampaikan bahwa kita hanya sedikit saja bahwa setinggi apapun puncak yang kamu tuju, gitu kan. Jadi kembali dengan selamat adalah tujuan yang
paling utama. Cakep. Ini bukan sedang berpantun ya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih untuk Pak Budiono dan juga Mbak Gita dari Basarnas dan Disporapar, dan terima kasih untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan live radio dan YouTube kita. Yang terlambat jangan khawatir, nanti kita akan posting permanen di YouTube. Jadi kalau misalkan ada informasi sewaktu-waktu yang dibutuhkan, bisa lari ke YouTube channel kita. Kalau begitu, kita pamit dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.